Halo pemirsa, apa kabar Anda pada hari ini? Dan senang sekali saya Noristera kembali menyapa pemirsa dalam acara Podcast Pembangunan Pertanian. Pemirsa, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan menyebutkan bahwa BPP adalah kelembagaan penyuluhan tingkat kecamatan yang sangat penting dalam kemajuan suatu kelembagaan petani yang menjadi dasar keberhasilan sistem penyuluhan pertanian. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah tempat pertemuan dan koordinasi antara penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha yang berfungsi untuk menyelenggarakan penyuluhan pertanian di kecamatan. Lalu bagaimana peran BPP sebagai ujung tombak pembangunan pertanian? Kita akan membahasnya dalam podcast Pembangunan Pertanian yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY. Dan sudah hadir 3 narasumber kita. Yang pertama, Ibu Yuliana Wiwi Ambarwati selaku Koordinator BPP Kokap Kulon Progo. Kemudian yang kedua, PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Bapak Heri Sulistyo Hermawan. Dan yang ketiga, Sekretaris Komisi B DPRD DIY Bapak Aslam Ridlo. Baik, selamat malam Bapak dan Ibu narasumber. Tema kita adalah peran BPP sebagai ujung tombak pembangunan pertanian. Sebelum nanti saya bertanya kepada Bu Juliana bagaimana BPP di Kokap Kulon Progo, saya akan bertanya kepada Pak Heri terlebih dahulu. Nah, Pak Heri, secara kelembagaan Pak, apa sih Pak tugas pokok dari BPP yang sesuai dengan aturan yang berlaku ini Pak? Silakan. Terima kasih Mbak. Jadi sesuai dengan aturan yang ada bahwa BPP merupakan suatu wadah bagi penyuluh yang ada di wilayah kecamatan atau kapanewon begitu Mbak. Oke. Kemudian yang berikutnya mereka punya tugas pokok, itu yang pertama yang jelas memotret karakteristik wilayah yang ada yang menjadi jangkauan mereka. Kemudian dari karakteristik yang ada, kemudian juga potensi SDM-nya, potensi yang lainnya begitu dalam rangka untuk menyusun program penyuluhan begitu. Nah, setelah program penyuluhan dirancang, dikemas, tentu harapannya ini linear dengan kebijakan yang ada di pemerintah kabupaten atau kota, kemudian juga pemerintah provinsi atau kalau di sini ya di DIY, Pemda DIY begitu. Nah, kemudian program penyuluhan setelah disusun, tentu peran BPP juga melakukan penyuluhan kepada masyarakat begitu. Nah, yang berikutnya tentu peran BPP yang lainnya adalah melakukan pembinaan, pendampingan kepada kelompok tani, kelompok ternak, kelompok perkebunan yang ada di wilayah kapanewon tersebut begitu. Nah, yang berikutnya setelah pembinaan juga melakukan klasifikasi kelompok begitu. Artinya kelompok yang ada di satu kapanewon diklasifikasikan, ada yang kelas pemula, ada madya, ada utama. Jadi tujuan kita mengklasifikasi itu agar kita mudah melakukan pengelolaan kepada kelompok-kelompok yang ada begitu. Tentu pendekatan di kelompok pemula akan berbeda dengan kelompok yang sudah utama ataupun madya begitu. Nah, itu sentuhan dan pendekatan teman-teman tentu akan berbeda begitu nggih. Kemudian yang berikutnya juga peran BPP itu sebagai media yang memberikan informasi terkait dengan kemajuan teknologi, kemudian juga informasi sarana prasarana yang ada, kemudian juga informasi mungkin pasar yang diperlukan, mungkin juga produk yang dihasilkan oleh masyarakat begitu. Jadi demikian. Kemudian peran yang lainnya juga bagaimana bisa memberikan semacam inspirasi, motivasi agar bisa tumbuh inovasi yang ada di kelompok masyarakat kita, sehingga dari waktu ke waktu keberadaan kelembagaan kelompok itu bisa menjadi lebih baik, lebih maju, dan lebih mandiri begitu, harapannya demikian.
Itu Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak Heri. Nanti kita sambung lagi. Saya mau bertanya kepada Ibu Juliana ini selaku koordinator BPP Kokap Kulon Progo ya Bu ya. Nah mungkin boleh diceritakan Bu kalau selama ini kegiatan BPP Kokap itu apa saja Bu kegiatannya? Silahkan. Ya, terima kasih Mbak. Seperti yang disampaikan tadi sama Pak Heri bahwa kegiatan di BPP Kokap itu sesuai dengan tupoksinya Mbak. Yang pertama itu persiapan. Kita di persiapan kita harus mendampingi kelompok untuk membuat RDK, RDKK itu. Terus yang kedua kita ada penyusunan program tingkat kelurahan. Kita bersinergis dengan kelurahan. Yang ketiga kita menyusun program tingkat kecamatan. Setelah itu nanti data itu terkumpul, nanti kita akan sebagai acuan untuk mendampingi, membina ke kelompok sesuai dengan program yang kita susun bersama tadi. Nah, itu seperti di sana kayak Pak Heri tadi bahwa kita memang perlu mendampingi kelompok karena ini di Kokap itu kan SDM-nya mungkin beda dengan yang ada di bawah. Kalau di bawah mungkin akan mengakses IT mungkin gampang, tapi kalau di sana terpanjang dengan sinyal. Jadi kita tidak bisa Pak kalau di sana itu kita untuk membina lewat IT jadi kita harus door to door. Misalnya ada informasi kita tidak bisa Pak lewat HP Pak. Mungkin kalau di bawah kita WA aja bisa, tapi kalau di Kokap tidak bisa. Tetap di sana IT itu masih masih menjadi masalah bagi kami. Itu. Terus untuk pendampingan kelompok, kami di kelompok itu tiap hari untuk kegiatan karena di sana itu ada 150 kelompok tani yang terdiri dari 110 kelompok tani dan 40 kelompok wanita tani. Di sana semua eksis semua. Jadi kita tetap harus bersinergis dengan yang namanya PP Swadaya, penyuluh pertanian swadaya. Di sana ada tiap desa ada penyuluh pertanian swadaya. Kita dibantu dengan PPS itu. Nah itu. Terus yang selanjutnya kita juga kita di samping membantu, membina, mendampingi kelompok tani, kita juga tidak lupa untuk menginovasi kegiatan apa yang bisa diterapkan di kelompok tersebut. Jadi kita tidak bisa misalnya di sana pakainya ini kok bisa pakai IT ini bisa, di sini nggak bisa. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada di wilayah kami. Seperti itu Mbak. Oke, berarti tadi dikatakan juga pendampingannya masih sifatnya door to door gitu ya. Kalau kegiatannya sendiri, aktivitasnya tuh rutin diadakankah seminggu sekali atau bagaimana kalau kegiatannya? Kalau di sana itu kita sudah mempunyai jadwal. Jadi kelompok itu sudah menjadwal punya hari ini tanggal ini nanti ada pertemuan. Jadi kita yang menyesuaikan kelompok. Kita nggak bisa Mbak kalau kamu harus pertemuan hari ini nggak bisa, tapi kita yang harus menyesuaikan kelompok. Jadi kalau kita itu kalau bisa itu kita harus setiap ada undang, kalau bisa kita itu harus hadir. Saya seperti teman kita teamwork di sana. Jadi teamwork tidak bisa kita kalau di sana itu bekerja sendiri-sendiri. Soalnya topografinya seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bu Juliana. Nanti kita sambung lagi. Saya mau bertanya ke Pak Aslam. Menurut Pak Aslam nih Pak ya, bagaimana kalau Dewan melihat kontribusi BPP sejauh ini sebagai ujung tombak pembangunan pertanian ini Pak? Silahkan. BPP dalam perspektif undang-undang tentang BPP itu sebenarnya secara filosofi peran dan fungsi BPP itu sebagai pendamping dari seluruh program-program pemerintah daerah terkait dengan pertanian. Tata kelola akuntansi pemerintahan daerah kita itu menganut sistem satu anggaran selesai. Jadi ukuran yang bisa kita lihat dari evaluasi pelaksanaan APBD itu hanya baru sebatas input dan output. Kita tidak bisa merekam, mendeteksi sampai dengan outcome dan benefit. Itu yang suka nggak suka yang kita punya itu.
Jadi misalnya ternak, kegiatan ternak. Kegiatan ternak itu kita tahu punya data inputnya. Ada masukan dari masyarakat melalui kelompok yang CPCL-nya sudah memenuhi syarat, kemudian dianggarkan di dalam APBD. Kemudian dilaksanakan. Nah, dilaksanakan itu sudah dibagikan ya wis ditampa karo sing ngejokke. Kemudian sudah kita laporan. Outputnya adalah bahwa kita sudah pengadaan ternak sekian kelompok, ternak ayo tekan gone itu. Kemudian pada saat kita laporan realisasi APBD itu, di dalam laporan itu kita laporkan bahwa ada input usulan masyarakat ternak sekian kelompok, anggarannya sekian juta kita anggarkan. Kemudian sudah dilaksanakan, outputnya adalah distribusi ternak sekian ratus untuk sekian kelompok. Baru sampai segitu itu. Artinya APBD itu baru hanya bisa memotret dari input sampai dengan output. Bahwa kemudian ternak ini do mati pora, do meteng pora, do manak pora itu APBD nggak bisa menjangkau. Karena berhenti di output itu. Nah, padahal kita menyusun perencanaan berkaitan dengan pemberdayaan peternakan itu ngene rak ya kelompok itu tak naik bantuan ternak iso berkembang biak sehingga bisa menjadi pemaju ekonomi mereka. Konteksnya kan begitu. Yeah. Nah, posisi BPP itu sebagai pendamping masyarakat terhadap programnya pemerintah daerah, melakukan pendampingan kaitan dengan ternak nek ana sing gering misalnya peternak kemudian diedukasi. Oh, berarti asupane hijauan makan ternak kurang. Oh, perlu kandangnya kurang resik. Ini fungsi pendamping, memastikan bahwa programnya pemerintah itu jalan sesuai karo ngene. Karena kalau tidak ada pendamping, kita kan nggak bisa memantau. Begitu hari ini misalnya kemarin realisasi APBD 2023, Gubernur cukup melaporkan di paripurna sudah tak laksanakan. Kemarin input ternak sekian, ya wis tak bageke. Berhenti di situ. Nah, bahwa kemudian kuwi tadi itu manak pora, do mati pora itu APBD, perda APBD tidak bisa menjangkau ke sana, tidak bisa menjangkau outcome dan benefit. Sekali lagi, fungsi dan peran BPP itu sebagai pendamping program. Karena program pemerintah daerah itu satu itu dibatasi dengan tata kelola akuntansi pemerintahan daerah. Kemudian kita kesulitan sistem ketika harus melakukan pengadaan tenaga pendamping. Satu, biaya tinggi. Artinya nambah biaya itu biaya tinggi. Kemudian kita kalau misalnya merekrut tenaga pendamping itu pun harus by sistem anggaran, dikontrak 1 tahun anggaran apa 2 tahun anggaran. Kalau dikontrak 1 tahun anggaran, ya kan percuma, karena ternak ini akan bertahun-tahun dia. Nah, oleh karena itu sekali lagi posisi pendamping itu sangat signifikan karena memastikan bahwa program-programnya pemerintah daerah itu berkelanjutan. Salah satu contoh tadi itu misalnya ternak. Contoh lain misalnya pelatihan bagi KWT kaitan dengan pengolahan produksi hasil pertanian. Dari Dinas Pertanian banyak program-program pelatihan hasil produksi pertanian. Nah, pertanyaannya baru dilatih kuwi dolek sanake ora gitu. Kalau di APBD kami DPRD kan mengawasinya hanya sebatas pada output. Inputnya ada usulan pelatihan. Kita setujui, Dok, anggaran sudah dilaksanakan. Pelatihan neng dusun X, kelurahan X, kecamatan X, pesertanya sekian. Selesai. Nah, bahwa bar dilatih terus do temandang pora, do berpengaruh pora ini APBD nggak punya ruang untuk memotret outcome benefitnya seperti apa sih pelatihan itu. Nah, pada titik pendampingan tadi itu peran BPP menurut saya. Dan ini sangat signifikan gitu. Maka kalau
saya boleh matur, teman-teman BPP itu banyak pahalanya. Banyak pahalanya karena mendampingi masyarakat untuk mengelaborasi potensi ekonomi mereka. Tanpa teman-teman pendamping itu kita nggak bisa memastikan, Pak Kadis nggak bisa memastikan, bisanya hanya melaporkan di APBD bahwa sudah tak laksanakan. Karena tak dum, ya pelatihan sudah, bahwa manfaat, benefit, keuntungannya sejauh mana nggak bisa terpantau. Sekali lagi, secara filosofi posisi BPP itu di situ, maka ya pahalanya banyak di sana. Oke, baik, terima kasih Pak Aslam. Mungkin dari Bu Juliana mau menambahkan apa yang disampaikan Pak Aslam, silahkan Ibu. Terima kasih Pak Aslam, nanti sudah BPP itu banyak berkah Pak nggih. Iya. Memang iya. Parang abadi sedulur, Pak. Iya. Itu yang pertama Pak, silaturahmi, memang kita itu banyak sedulur. Saya juga merasakan sampai sekarang itu ternyata setelah kami sebagai penyuluh, walaupun PPL itu piye luput nih Pak nggih. piye luput, tapi kami di BPP tetap semangat untuk mendampingi dan membina kelompok tani. Yeah. Itu Mas. Oke, tadi sampaikan mungkin dari kendalanya sendiri tadi, silahkan Ibu. Wah, kendalanya banyak sekali Pak, kami Pak. Ya, tadi itu piye luput. Iya, itu ya. Jadi kami tidak merasakan kendala Pak. Yang penting kita kerja itu happy ya Pak ya. Happy dan kita selalu berusaha untuk mendampingi dan membina kelompok itu aja. Oke, baik, terima kasih Bu Juliana. Saya mau bertanya ke Pak Heri. Menurut Pak Heri sendiri ini sejauh mana nih peran BPP di tiap kecamatan ini ya Pak ya untuk berkontribusi bagi para petani ini, silahkan. Yeah. Jadi kalau kami melihat bahwa BPP ini kan memang mitra kita yang ada di lini lapangan ya Pak ya. Jadi tidak hanya tadi, kalau Pak Aslam tadi sampaikan sangat lugas perannya, bahwa mereka mendampingi sampai harapan nanti bisa sampai ke impact atau benefit ya Pak ya. Nah, kami memandang dari awal itu Pak Aslam, artinya beliau dari penumbuhan kelompok, saya mesti selalu tanamkan, ingatkan ke teman-teman, tolong dibantu didampingi kelompok yang mungkin baru terbentuk, kemudian setelah itu sampai nanti dia bisa dapat legalitas ya Mbak ya, dapat legalitas, register kelompok. Nah setelah itu nanti juga bagaimana dioptimalkan, perlu dukungan dari kami dan Pak Aslam. Pak Aslam selalu membantu kita untuk bagaimana fasilitasi untuk peran serta masyarakat dalam mengoptimalkan apa yang mereka lakukan. Nah setelah itu mereka, teman-teman BPP ini mendampingi Bu. Kemudian yang berikutnya setelah itu tadi peluncuran alokasi anggaran atau kegiatan, nah beliau mendampingi sampai nanti harapannya kan bisa berkembang, tidak hanya di output tapi kan tentu ke benefit ya Mbak ya. Nah syukur-syukur nanti bisa sampai ke impact-nya kan begitu. Banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh teman-teman begitu. Saya melihat yaitu tadi kalau Pak Aslam sampaikan barokahnya banyak ya Pak. Banyak. Nggih, karena sedulur, oke pahalane, le sabar barangnya. Betul, nggih. Jadi iya. Jadi kalau ada apa-apa Mbak masalah itu mesti ketika mereka di WA grup kita atau telepon, Pak ini ada masalah gitu, kita larinya yang terdekat dengan BPP, dengan PPL dulu begitu. Nah mereka harus mendatangi, kemudian mengecek kondisinya. Nah kadang-kadang memberikan solusi dan lain sebagainya begitu Mbak. Kami itu kadang-kadang datang ya setelah itu begitu, karena yang mendampingi di lapangan betul-betul itu kan teman-teman BPP begitu Mbak. Nggih. Itu yang dilakukan oleh teman-teman, termasuk ketika mungkin sudah panen, sudah ada hasilnya. Ini bagaimana biar bisa memberikan hasil sampai ke tingkat pendapatannya. Nah, membangun jaringan pasar, membantu mencari celah pasarnya dan yang lainnya begitu Mbak. Nggih, kami selalu itu tadi menempatkan bahwa ayo kita bareng-bareng, kami dari pos alokasi anggaran kegiatan, nanti teman-teman mohon kita dibantu untuk mendampingi di lapangan begitu. Baik Bu Juliana, tadi disampaikan oleh Pak Heri, sejauh ini perlu dukungan nggak dari dinas ini? Monggo silahkan Bu Yuli. Oh, sangat sekali perlu dukungan baik dari pemerintah maupun dari Bapak Aslam. Kami selalu membutuhkan bantuan apapun, baik sarana maupun prasarana itu dibutuhkan di BPP kami. Terutama itu Pak, kalau di kami itu kan apa ya,
dibangun AOR Pak, tapi di sana tidak digunakan karena di sana itu kita tidak bisa sinyal Pak. Karena kalau ada apa-apa misalnya ada Zoom kayak gini, kita tidak bisa mengikuti Pak, terkendala dengan sinyal. Itu yang pertama. Terus kita juga di sana itu karena kondisi kami juga setiap harinya itu sesuai dengan tupoksi kami kan mendampingi dan membina petani Pak nggih. Itu kami juga butuh untuk transportasi. Karena selama ini kita juga baru tidak semua penyuluh itu punya transportasi. Nah, mohon nanti dukungan dari pemerintah kalau bisa kita untuk itu Bapak. Ya. Kalau BUP sudah Pak, sudah ada dari BUP. Ya, bisa sudah ada untuk matur nuwun, sudah ada dukungan dari pemerintahan terkait dengan BUP itu Pak. Ya, jadi kami kalau ada kegiatan di kelompok kita bisa menggunakan dana BUP itu walaupun Pak nyuwun saya kecil nggih Pak nilainya, tapi saya juga bersyukur nggih. 300.000 untuk per BPP per orang. Ya. Ya. Ya itu sudah matur nuwun, itu sudah sangat membantu kami untuk mendampingi petani gitu. Oke, Ya. baik, terima kasih Bu Yuli. Mungkin dari Pak Aslam sendiri mau menambahkan, silahkan. Ya gini Mbak, paribasan pasukan tentara nek ra ana gamane, ayo kon maju tempur piye. So, kostumnya bagus gitu kan, tapi nek ra dile gaman nek kon perang kon bunuh diri ya Mbak ya. Apalagi kan di sana Pak, topografinya mungkin Bapak sudah perso kalau di Kokap kan jalannya naik turun Pak. Yeah. Nah itu yang terus terang kami di sana sudah jatuh Pak, ini katanya teman-teman kalau tidak jatuh di Kokap itu tidak kerasan di Kokap Pak. Terus lulus berarti ya? Ya lulus. Nah, saya termasuk yang sudah lulus Pak. Terasa Karena saya lulus. ya sudah lulus Pak, soalnya sudah jatuh nih patah Pak. Tadi yang sinyal itu yang maksudnya di kantor BPP-nya. Di kantor Pak, iya di kantor itu. Termasuk di lapangan juga. Di lapangan, iya. Langsung dieksekusi ini Mas Heri. Untuk tahun anggaran 2025 seluruh BPP harus bisa dipastikan ada jaringan internetnya. Seluruh kantor BPP anggarannya berapa nanti kita masukkan di 2025. Dipastikan bahwa seluruh kantor BPP itu terjangkau jaringan. Nek perlu pasang internet, internet khusus untuk BPP itu. Karena untuk koordinasi dinas ke petani itu kan pintu terakhir kita kan BPP. Iya. Maka satu kalau yang terkait dengan jaringan nanti 2025 format anggarannya seperti apa, monggo silahkan dirancang. Kemudian kalau yang sarana transportasi, ya monggo Pak Heri nanti mungkin bisa skala prioritas. Skala prioritas itu kan tentu Medan Temon rapodo karo Medan Pleret. Iya. Medannya kan nggak bisa sama. Nggih. Medan Kecamatan Kapanewon 1 dengan yang lain tentu nggak mesti sama. Karena medannya nggak sama, maka perlakuannya juga jangan sama gitu maksud saya. Kalau yang Temon itu hanya dalam tanda petik BUP 300, sing wilayah Pleret, sing datar sewon ya tetap 300, itu menurut saya nggak adil. Tak wakili Bu. Terus terang Pak, saya itu waktu dipindah di Kokap, terus terang saya itu melihat kondisi seperti ini, nangis Pak saya Pak. Saya kan dari Galur, Wates, Temon Pak, dipindah di Kokap. Apalagi perjalanannya dari rumah sampai situ kan berkilo-kilo Pak. Aduh, saya bisa nggak saya? Tapi kalau pembeda BUP memang sulit Bu. Kita kalau misalnya kemudian membedakan BUP-nya BPP Sewon dengan BPP Kokap, tentu kita kesulitan dalam akuntansi. Yang bisa dilakukan mungkin tadi penambahan sarana prasarana. Tapi ya sekali lagi ini kita kembalikan ke Mas Heri, tentunya skala prioritas. Mana-mana yang memang dirasa perlu ada supporting, karena include nanti ketika pengadaan itu nanti include di dalamnya bahan bakar, biaya perawatan, ngeten Bu soalnya mangke kali sekian itu. Jadi kalau pengadaannya mungkin gampang dari cash flow APBD kita menurut saya cukup untuk pengadaan dengan skala prioritas tadi itu. Tapi yang perlu dipahami kan pengadaan sarana transportasi itu nanti melekat di dalamnya itu belanja perawatan, kemudian BBM,
Kemudian bayar pajak, kita juga bayar pajak kan? Iya. Bayar pajak, kita juga bayar pajak. Kendaraan bermotornya itu. Itu yang pertama, langsung tak wakili Bu, mumpung ono Pak Kadis itu. Kemudian yang kedua, bukan karena kebetulan ini kan perwakilan teman-teman BPP kan dari Temon. Tapi kita diskusi kita kan dari Kokap, Pak. Dari Kokap. Tapi diskusi kita kan BPP seluruh daerah semua Yogyakarta. Nah, kita itu punya resources fiskal yang cukup strategis sebenarnya dan cukup leluasa, yaitu dari dana keistimewaan. Nah, sekarang tantangan dari teman-teman BPP itu bagaimana membuat menu program yang cocok tinggu petani, yang di situ itu masuk dalam penataan ruang keistimewaan DIY. Kalau dalam wilayah Kabupaten Temon mungkin ada beberapa situs keistimewaan yang bisa dimaksimalisasi dengan kegiatan urusan keistimewaan. Misalnya kalau Kulon Progo saya rada apal. Kalau daerah Bantul misalnya wilayah Kapenonan Pleret misalnya, itu kan kawasan cagar budayanya banyak, warisan budaya tak bendanya juga banyak, warisan budaya yang berusaha benda juga banyak. Itu bisa sebagai pintu masuk untuk program-program yang dari urusan keistimewaan. Ya ben ben unen-unen jarene Yogyakarta ki duwe dana gitu kan. Ya ditekake ngisor. Nah, ini tantangannya bagi khususnya teman-teman pendamping BPP bagaimana menginovasi, mengedukasi program-program yang bisa berkelanjutan, yang bisa didanai dari urusan keistimewaan DIY. Saya tidak hafal kalau Kulon Progo. Kulon Progo di tempat kami ada Pak, di Kokap ada yang namanya angkringan Pak. Itu langsung dari dana is. Apa angkringan itu? Angkringan segaji. Angkringan? Tujuannya dari tiap malam minggu itu ada angkringannya. Bantuan dari dana is juga itu Pak. Oh, lahan sorjan kan dari Kulon Progo. Lahan sorjan juga hutan juga tiap tahun ada Pak. Pemahliannya domeri kok sing duwe lahan sorjan kok sing duwe Kulon Progo. Itu tiap tahun juga ada Pak Witan itu, Pak Witan lahan sorjan, lomba lahan sorjan juga ada tempat kami. Oke, mungkin dari Pak Hadi mau menambahkan, silahkan. Jadi enaknya dengan teman-teman mitra kita di Dewan itu begitu Bu, paling tidak kan terus bisa langsung ya terkerucutkan begitu nggih. Nah, ini harusnya ke depan ada skala prioritas ini begitu. Betul, kalau kami melihatnya tadi internet itu kalau bisa kan sampai di seluruh jangkauan wilayah kita ya. BPP lah. Terlebih kita itu kan sebetulnya ingin menjangkau generasi milenial. Jadi kelompok-kelompok tani yang sudah sepuh itu kan perlu diregenerasi. Milenial itu kan lekat dengan internet, dengan IT begitu. Sehingga yang tadi personalnya di tempat Bu Wiwi itu ya mungkin hanya 8 orang ya Bu ya, dengan wilayah yang begitu luas dengan karakteristik yang seperti itu. Kalau internet masuk itu menjadi lebih mudah, lebih enak begitu. Bu Wiwi nanti kan bisa menyampaikan program-programnya lewat internet tadi begitu. Harapannya kan demikian. Nah, matur nuwun Pak Aslam, nanti kami komunikasikan dengan teman-teman di Dinas Kominfo bagaimana biar yang seperti ini bisa terjangkau sampai ke wilayah-wilayah kita di seluruh DIY ini begitu. Harapannya kan demikian. Kami juga ada fasilitasi untuk bantuan pulsa gitu ya Bu ya. Ada Bapak. Artinya ini kan sebagai bagian wujud perhatian kita kepada teman-teman. Dan kalau tempatnya Bu ini gimana pulsanya? Soalnya ya nggak dipakai Pak. Nggak dipakai ya, nggak bisa. Nah, ini kan menjadi pemikiran kita Pak. Nah, kan banyak yang hangus Pak tempat saya tuh Pak. Kadang-kadang digunakan itu ya tadi terbatas begitu Pak. Itu kemudian yang sarana transportasi memang ini nanti cobi ya Pak ya, karena kan yang seperti ini itu mungkin prioritasnya itu saya Pak, kalau sekarang itu kan ya itu mungkin menjadi prioritas yang berikutnya. Nah, lebih banyak memang ke masyarakatnya begitu nggih. Nah, kalau Bu Wiwi ini kan sudah ya masing-masing itu kan kita memandang sudah ada sarananya,
sehingga ada bantuan mungkin semacam uang bensin gitu ya Bu. Meskipun saya melihat dari ya teman-teman dukungan dari kabupaten ya Bu ya. Aku jane warna semah ekonomi jane. Beliau kan di Banten. Jane aku butuh motor Pak. Yang tambahan BBM. Sudah ada memang kayaknya perlu diperkuat begitu Pak. Nominalnya ya mungkin masih ya terbatas gitu ya Bu ya. Kami melihat seperti itu. Neng sebenarnya wujud perhatian kita ke arah sana, nanti coba kita diskusikan dengan mitra kita yang di kabupaten, ayo kita tambah dukungannya kan begitu. Tapi bisa kan bisa berupa reward Mas Heri. Jadi kan nggak adil kalau kemudian di dikokat sama yang di bawah ya Pak ya. Di pesto itu. Jadi sing berprestasi ya dinai, sing do turu nang omah ya dinai gitu. Menurut saya nggak adil. Nah, menurut saya memang itu sebagai bagian dari reward. Seperti beliau ini yang berprestasi di lapangan ya layak untuk mendapatkan reward gitu. Tidak harus podo karo liyane. Jadi nek ke beliau itu yang mobilitasnya tinggi, kemudian outputnya juga banyak. Ya bagiannya kok podo karo liyane, menurut saya kok ya kita nggak adil gitu. Makasih Pak Aslam. Jadi itu tadi sebagai poin dasar itu mungkin hampir sama dengan yang lain. Nah kemudian tambahan reward dari kita itu ya mungkin Bu Wiwi dan teman-teman yang aktif yang itu kita libatkan di kegiatan-kegiatan yang ada di kita begitu. Paling tidak ada dukungan, bisa ikut berkontribusi, tentu kan ada sisi reward yang lainnya. Iya. Maksud saya ini kan bisa dijadikan alat untuk memacu teman-teman, menyemangati konco-konco gitu. Kalau alat ukurnya menurut saya sederhana, misalnya target kita di tahun anggaran 2025 capaian indikator terkait dengan wirausaha muda bidang pertanian sekian misalnya, atau kelompoknya sekian targetnya dalam rangka pencapaian target indikator itu. Sopo engko panewon ngendi sing ada percepatan untuk target capaian itu. Nah, itu berikan reward misalnya. Misalnya gue nyemangati. Dadi nek misale sing temon entuk tambahan reward ya sing liyane ratok meri. Karena yang memberikan suplai target capaian tertinggi itu temon misalnya. Misalnya hari ini mewakili beliau aja. Pak, tapi kemarin juga Pak, bantuan dari Dinas Pertanian juga ada, itu merupakan reward bagi kami Pak, karena kami tahun 2023 itu kan ada penghargaan tingkat nasional BPP berprestasi Pak, tingkat nasional, tapi dari Dinas Pertanian ada reward bantuan SL Genta Organik. Itu sudah membantu sekolah lapang Pak. Oh, sekolah lapang. Sekolah lapang gerakan tanam pertanian organik, itu dari dinas ada yang reward dari bagi kami Pak. Fasilitasnya maksudnya kegiatan Pak, rewardnya Pak, ya rewardnya kegiatan. Tapi ya kita melihat dampak multiplier efeknya bagus. Ya kan kita ada kegiatan peningkatan kapasitas, itu kan bisa diformat dengan dan kegiatan. Dan itu ngendikannya cuma di kabupaten cuma satu ya Pak, Kulon Progo ya Pak ya. Betul. Dan jatuh ke beliau ini Pak. Di Kulon Progo dan di Kokap Pak itu. Oke, tadi kan Bu Yuli sudah memaparkan kalau masalah kendalanya itu kan paling besar di IT gitu ya. Nah, selain dari IT, mungkin keluhan atau kendalanya di BPP Kokap sendiri tuh apa sih Bu? Silahkan. Kalau kami kendalanya di BPP Kokap itu kalau untuk pendampingan dan pembinaan tidak ada masalah. Karena kami memang sudah dari dulu sudah dilahirkan untuk mendampingi ya Pak. Kita mencari kerja sebagai penyuluh, memang tugasnya saja dengan topiknya itu mendampingi dan membina kelompok tani. Jadi kita dengan senang hati karena tadi berkah tadi dengan Pak, kita banyak berkah tadi, jadi kita dengan senang hati sewaktu-waktu kita diundang petani kita harus siap. Tapi dengan catatan jangan malam hari Pak. Jangan malam hari. Kalau sore kami dari BPP siap. Jadi mudah-mudahan tidak ada kendala untuk itu, untuk pendampingan kelompok. Iya. Oke, baik, terima kasih Bu Yuli. Saya mau bertanya ke Pak Heri terkait dengan sinergi antara BPP dengan DPKP DIY ini sejauh ini upayanya untuk memajukan kualitas pertanian ini sejauh ini seperti apa Pak? Jadi kan begini Mbak, yang tahu potret masyarakat kita itu yang terdekat itu
BPP, teman-teman penyuluh di lapangan. Tadi kan beliau sampaikan, kami itu siap mendampingi manakala kelompok komunikasi dengan kita, mau dibantu gitu, mereka kan teman-teman siap begitu. Sehingga mereka tahu betul kondisi yang ada di lapangan. Nah, juga tahu potensinya seperti apa, kemudian mau dikembangkan bagaimana begitu. Nah, kami kan ya sering mendiskusikan dengan teman-teman hal apa sentuhan lagi yang lainnya yang diperlukan oleh masyarakat kita begitu. Oke. Kemudian banyak apresiasi kita kepada teman-teman. Kadang kita undang ke dinas kami, Bu, Mbak. Kemudian juga ada kegiatan yang memang untuk peningkatan kapasitas teman-teman ini. Kita mendatangkan mungkin pembicara atau narasumber, ada yang dari pusat, ada yang dari perguruan tinggi, ada dari lembaga penelitian, ada praktisi begitu. Paling tidak biar menginspirasi teman-teman itu, Mbak. Sehingga ketika mereka mendampingi kan banyak referensi, banyak informasi yang bisa disampaikan kepada masyarakat kita, membangun kemudian juga membangun informasi yang memang diperlukan oleh masyarakat kita begitu. Terlebih kita punya target, ayo Mbak, kelompoknya kita tingkatkan jumlahnya, juga kita tingkatkan kualitasnya begitu. Kita juga selalu mengevaluasi, Mbak, sekarang jumlah kelompok yang pemula itu ada berapa, bisa nggak besok pemula tambah tapi madhianya juga tambah, yang pemula naik kelas menjadi madhya, yang madhya nanti bisa menjadi utama dan seterusnya begitu. Artinya berarti banyak pelaku baru yang bisa masuk. Kemudian kami juga titip, Mbak, ayo milenial digerakkan begitu. Nggih. Karena itu kan menjadi ya poin penting manakala kita berbicara tentang regenerasi pelaku usaha petani kita kan begitu, Mbak. Nggih. Nah, mereka tadi betul yang disampaikan oleh Bu Wiwi, basisnya biasanya IT begitu ya, Mbak ya. Nggih. Nah, kadang-kadang kita ada program yang untuk mereka, nah yang menyalurkan, yang menindaklanjuti, yang menginformasikan tuh teman-teman di BPP itu, Mbak. Begitu, nggih. Artinya nggih, ya kita memastikan bahwa program-program kita itu sejalan dengan yang ada di BPP, sehingga kita mudah untuk melaksanakannya begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Heri. Tadi dikatakan Pak Heri kan mengajak milenial begitu ya, terkait juga dari regenerasi. Nah, sejauh ini kalau di BPP Kokap sendiri bagaimana? Apakah milenial atau anak-anak muda itu juga sudah berperan aktif gitu? Terima kasih. Untuk petani milenial di Kokap terus terang, kami sudah mendata, Bapak, sudah mendata, tapi ternyata setelah diajak untuk pertemuan kumpul-kumpul tuh pada melempem, Bapak. Karena yang ditanya nomor satu aku dikumpulkan mau dapat apa toh? Nah itu Pak saya, makanya sampai sekarang terus terang kami belum mengumpulkan petani milenial. Saya terkendala dengan itu. Mungkin kalau di sana mungkin banyak bantuan yang masuk ya Bapak. Jadi kalau ketika akan dibuat dikumpulkan petani milenial, pertanyaan cuma satu, aku harus kayak apa? Nah itu saya itu. Oke, kalau sejauh ini kolaborasinya dari BPP dengan DPKP-DIY ini seperti apa nih? Banyak sekali dari DPKP itu membantu kami kemarin yang terakhir itu malah ada SL Genta Organik itu yang diwakili oleh 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Hargorejo dan Kelurahan Hargomulyo. Masing-masing kelurahan mewakilkan 5 kelompok tani dan itu dilaksanakan 10 kali pertemuan, dan ternyata kelompok itu sangat senang sekali Bapak, matur suwun atas dukungannya kemarin. Soalnya di samping kelompok itu mendapatkan kegiatan, tapi juga ternyata kalau kumpul-kumpul ada manfaatnya, dapat ilmunya, terutama dapat. Yang kedua itu yang ditanyakan apa Pak? Aku yo untuk sangu. Jadi senang, ternyata kelompok itu di samping dapat itu, aku naik kontak-kontak bilang gitu. Tapi ternyata diundang itu berangkat ada sang pada berangkat Pak itu Pak. Okay. Ya, itu terus selain SL Genta Organik di sana juga ada lumbung pangan, terus akses pangan, lumbung Mataram juga ada. Jadi banyak sekali kolaborasi antara kami dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY. Oke, baik, terima kasih Bu Yuliana. Saya mau bertanya ke Pak Aslam, kalau menurut Pak Aslam sendiri, apakah kerja BPP selama ini itu sudah berdampak positif Pak bagi dunia pertanian di DIY ini khususnya? Wah, sangat-sangat positif. Beliau-beliau ini
Dan temuan itu satu-satunya wokap. Nggih. Satu-satunya komoditas pertanian kita yang bisa ekspor itu dari Kulon Progo, gula semut itu. Yeah. Itu ya enengnya nenggone beliau. Ini bagian saya yakin bisa seperti ini itu juga dengan atas pendampingan dari teman-teman BPP. Artinya apa? Artinya ini sebenarnya kan celah yang bisa ditemplatekan di kapanewon yang lain di daerah Yogyakarta itu. Tentu yang terkait dengan Taruna Tani tadi itu kaya golek idom ning keteringsut neng pantai. Jadi ngelane itu pancen susah menguraikan. Tapi ini tantangan, Mbak. Tantangan. Saya yakin ini bukan hambatan tapi tantangan jenengan arep ditambahi ganjaran sing luwih akeh. Nek iso nglintirke budaya tani ini ke anak-anak muda. Dan ini problem bukan hanya pertanian. Ini di sektor-sektor yang lain selain pertanian itu problem ngelintir ke generasi milenial itu juga ada problem di perikanan, kemudian kalau di pertanian iya, kemudian misalnya di industri craft misalnya batik itu juga problem, Pak. Di Giriloyo batik tulis, kemudian di Trimulyo batik nitik itu problemnya adalah ngelintir ke batik ning ngene cah nom. Iya. Padahal nek iki ora iso dilintirke entek ilang iku. Hilang ya. Ini problem sebenarnya. Problemnya ora ning di pertanian. Jadi problem di hampir beberapa sektor juga problem. Ngelintirke skill itu ke anak muda dalam konteks diskusi kehatian bertani. Tapi bukan berarti kemudian ana koncone iki njur gaya aja mari gaya, Pak. Alah kalau ya kok nggih. Tantangan maksud saya. Ini menjadi tantangan bagi Mas Riri dan kawan-kawan dan tantangan bagi BPP. Tinggal sekarang kira-kira sing marai mereka tertarik itu opo. Kemudian menurut saya tidak harus digebyah-uyah ada program yang sifatnya massal gitu. Perlu diberikan contoh. Biasanya nek ana contoh kuwi biasanya jodoh kepengin. Komunitas kecil saja misalnya, komunitas kecil 2, 3, 4 orang anak-anak milenial itu dinai program sing kira-kira mereka bisa mengelaborasi sampai dengan kasil, ukurannya kasil ki iso bernilai ekonomi kegiatannya. Yeah. Saya yakin nek wis iso muncul ke siji kuwi wae, musliyane komisi do tiru-tiru. Contoh budidaya salak. Ya. Salak pondok di Sleman. Salak pondok di Sleman itu dulu hanya 1-2 orang sing do berbudidaya tanaman salak itu. Begitu 1-2 orang itu kemudian berhasil nandur salak, kok hasilnya kaya? Wah, tiru-tiru liane. Liane tiru-tiru. Jadi menurut saya memang perlu kita gali kira-kira yang diminati lan iso dilakoni dan mereka minat apa gitu. Tidak perlu yang mewakili di kelompok sak kecamatan atau sak kelurahan itu. Ambil 1-2 orang aja yang mereka punya passion di pertanian, dia punya passion bisnis itu. Kalau tidak harus budidaya, kalau misalnya budidaya kita ngelintir ke kesulitan, ajak mereka di produksinya. Jadi kalau diproduksinya kan ora kebayang loh, bertani itu nek mereka diajak ke budidayanya kebayang gatel, lumut, letrek, ora ngetren gitu. Tapi kalau coba diajak di proses produksinya itu tidak harus massal itu. 1-2 orang, saya yakin nanti nek 1-2 orang ini berhasil dipush, perlu dibiayai dengan anggaran biasa pelatihan 20 orang sing kasil telu papat itu luar biasa. Nanti kalau sudah ini berhasil, saya yakin nanti akan ditinggu maju. Jadi targetnya menurut saya kalau mengelintir ke bertani ke milenial itu
targetnya tidak serta-merta kuantitas, ya memang harus kualitas biar bisa memacu anak-anak muda yang lain. Karena kalau targetnya kuantitas itu faktanya begitu. Saya dan Mas Heri ini program pelatihannya sepiro ya Mas Muda tahun kan kayak pelatihan. Tapi karena target tata kelola administrasi pemerintahan daerah kita itu mengharuskan alat ukurnya itu kuantitas, ya kita laporkan kuantitas. Sudah ada pelatihan sekian itu. Kalau hanya sekedar itu ya memang sulit, sehingga mungkin salah satunya itu dengan target kualitas, tidak harus banyak itu 1, 2, 3 orang. Oke, baik, mungkin dari Bu Yuliana ingin menambahkan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Aslam, monggo silahkan. Memang benar ya apa yang disampaikan sama Pak Aslam sama Pak Heri, memang kita itu kalau mau mengumpulkan banyak orang untuk petani milenial itu memang sudah Pak. Tapi kalau kita memang untuk menggelintirkan 1 orang, mudah-mudahan di kami sudah ada Bapak, itu yang ada di Angkringan Segajih itu, kami dari Dana S itu dibantu angkringan Bapak, dari di situ tumbuh banyak sekali petani milenial yang ikut membuat produk untuk disajikan di angkringan itu Pak. Itu tiap malam minggu ada, terus ada yang hiburannya Pak. Itu mah berhasil Kak di situ. Tapi kalau kita mengumpulkan petani milenial itu, ayo kapan Newon Kukap dibuat asosiasi petani, tidak bikin sakit Pak, sampai sekarang saya belum bisa terus terang. Yang angkringan tadi itu yang kalau berhasil di-push, dipamerkan. Sudah Pak, sudah saya pamerkan untuk menyemangati misalnya ketika ada pameran di mana diikut sertakan. Kemarin waktu itu ada festival buah, kami juga saya tampilkan Pak. Itu tiap malam minggu saya buat kegiatan. Monggo mangke Bapak mau ke angkringan, saya ke atau meng-hire YouTuber, YouTuber itu, kemudian kita minta mereka untuk mengupload kegiatannya teman-teman milenial itu di YouTube mereka untuk lebih memacu percepatan, ngiming-ngimingi milenial yang lain. Ramai sekali Pak itu Pak, itu malah eksis kalau seperti itu. Tapi kalau tadi Bapak, kalau kita ngumpulkan 1 itu kita kewalahan Pak. Kalau gitu itu kan malah efektif. Ngundang teman-teman komunitas datang di situ. Kemudian YouTuber yang ada di Kulon Progo aja diundang di situ, otomatis bisa untuk mempublish kegiatannya teman-teman milenial. Oke, baik, terima kasih Pak Aslam. Saya mau bertanya ke Bu Yuli. Kalau apa sih Bu sejauh ini yang paling dibutuhkan oleh BPP ini sebagai ujung tombak pembangunan pertanian, ini apa yang paling dibutuhkan ini Bu? Karena kami terus terang ada yang di paling bawah tadi, kami yang langsung berhubungan langsung dengan petani. Kami pengen ada sentuhan dari dinas maupun dari pemerintah untuk membantu Dimplot Bapak, karena kami kan setiap ada tamu yang datang ke BPP itu kan mesti melihat lingkungan sekitar. Selama ini kan kita yang ada Dimplotnya cuma di kelompok tani Bapak, sedangkan kita hanya ngomong tapi nggak ada buktinya. Nah kami pengennya kalau bisa kita itu ya bekerja memberi contoh ke petani, tapi kita juga melaksanakan Pak. Selama ini kami juga punya Dimplot di BPP, tapi itu juga swadaya Pak dari kami. Itu kalau kami biasanya kalau Gojek itu APBD 2 Pak. Jadi anggaran pendapatan belanja dewe-dewe Pak. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kita sekarang di sini, kalau bisa ya gimana ya Pak ya? Aku amat bingung Pak. Ada dana untuk percontohan Pak, untuk percontohan di BPP. BPP ini kalau di BPP itu kalau ada petani hadir melihat BPP ini AP. Tapi kalau pas kita terus terang kita bisa kehabisan dana Pak untuk membuat BPP itu seperti itu. Mohon dukungan dari pemerintah kalau bisa dianggarkan untuk percontohan Pak di BPP Bapak. Semacam Dimplot ya Pak? Semacam Dimplot. Kami punya Pak lahannya Pak, tapi sekarang masih kosong. Kalau kemarin pas lomba kita ayo iuran. Kalau lomba kan termotivasi nggak Pak ya. Kalau sekarang nggak ada lomba ya nganggur Pak, nyun sewu.
Oke, mungkin dari Pak Heri mau menambahkan, monggo silahkan. Makasih Mbak. Artinya kan ini aspirasi dari teman-teman. Sebetulnya kita ada memang, tapi jumlahnya kan terbatas. Kadang-kadang hal tertentu begitu ya Bu ya, tidak di semua BPP begitu. Kalau BPP di kita itu kan jumlahnya 58 begitu ya, se-DIY itu Mbak. Nah kita memang ada beberapa kadang-kadang memang di daerah-daerah tertentu begitu. Nah utamanya misalnya kegiatan yang strategis saat ini mungkin perlu dimunculkan, itu kita ada. Nah harapannya nanti ke depan ya ini bagian yang mungkin bisa kita kuatkan lagi, artinya jumlah di beberapa lokasi bisa kita tambahkan lagi. Sebenarnya ini kita banyak Mbak yang bisa kita lakukan. Ada misalnya perusahaan swasta yang penjual benih, produsen benih itu, yang mereka juga pengen ada semacam demplot dari produk mereka yang bisa ditawarkan kepada masyarakat, sekaligus ada corongnya. Kalau teman-teman penyuluh BPP ini kan sebetulnya corong kita ke masyarakat. Juga perusahaan itu kadang-kadang bisa titip produk mereka lewat BPP. Nah nanti yang seperti ini coba kita kerjasamakan atau kita kolaborasikan, pokoknya kita gandeng kayak begitulah, sehingga nanti kayak benih itu kan bisa dibantu oleh produsen benih. Kemudian nanti yang pupuk itu coba nanti kita gandengkan dengan produsen pupuk itu Mbak PIHC misalnya, yang lainnya begitu. Artinya biar ada ya dukungan bersama-sama, fasilitasi yang bisa kita kembangkan sehingga mereka bisa melakukan upaya berkreasi, berbudidaya, sekaligus mungkin berbiaya lebih hemat. Perusahaan juga mencari yang seperti itu karena mereka juga butuh mempromosikan produk-produk mereka. Nanti yang ini bagian mungkin ke depan perlu kita komunikasikan lagi dengan mitra-mitra kita untuk bisa mengisi lahan-lahan yang ada di BPP begitu Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Heri. Pertanyaan terakhir untuk Bu Yuliana ini, apa harapan BPP ke depannya untuk dinas maupun dewan? Monggo silakan. Harapan kami dari BPP tidak muluk-muluk Pak, Mbak. Cuma kami butuh dukungan dan dukungan dari pemerintah. Yang penting bukan doa Bapak yang saya doa. Karena tadi sudah banyak saya sampaikan. Mudah-mudahan kami ke depannya bisa selalu mendampingi dan membina petani sampai sukses. Amin. Sampai sukses. Dan harapan kami petani itu juga kalau dibantu ya Pak, biasanya kan belum ya Pak. Saya sudah saya sampaikan bahwa bantuan itu memang bantuannya hibah. Tapi kalau dikelola demikian, mudah-mudahan bantuan itu bisa mensejahterakan petani yang ada di Kokap. Amin. Baik, terima kasih Bu Yuliana. Terakhir dari Pak Heri, apa nih Pak output yang diharapkan oleh DPKP untuk BPP ke depannya? Silahkan. Yeah. Jadi melihat sinergi yang ada, kemudian potensi yang ada di wilayah, tentu kami ke depan masih berharap kepada teman-teman BPP untuk bisa lebih baik, lebih optimal mendampingi masyarakat kita. Betul tadi disampaikan Bu Wiwi, kadang-kadang masyarakat kan perlu dimotivasi, perlu ada inspirasi. Dengan beliau menanam, itu nanti kan masyarakat bisa mengetahui, oh ternyata seperti tanamannya, oh hasilnya seperti dan lain sebagainya. Tentu ini kan menjadi bagian yang perlu kita kedepankan bersama begitu. Termasuk banyak Mbak yang beberapa waktu yang lalu kami juga ditawari, Pak ada ini kompleks jagung pulut begitu, tidak hanya jagung yang digunakan untuk pakan ternak, tapi jagung pulut itu bisa dikonsumsi oleh manusia. Itu mereka menawarkan, oh ini ada ini sorghum yang bisa ditanam pada saat musim-musim mungkin seperti ini nanti menghadapi kemarau di lahan-lahan marginal begitu. Kan banyak sebenarnya potensi lahan yang ada di sana yang mungkin bisa digunakan seperti ini. Ini kita juga banyak ditawarin, nanti kan tinggal kita gandengkan dengan teman-teman begitu. Yang jelas tetap semangat ya Mbak ya, kita sama-sama untuk bisa mengabdikan sekaligus membantu masyarakat kita begitu Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak Heri. Terakhir dari Pak Aslam, harapannya untuk BPP ke depannya ini seperti apa? Satu, selalu menggali inovasi. Kemudian yang kedua, harus berani mengeksekusi inovasi itu. Yang ketiga, dievaluasi. Jangan takut gagal untuk para petani. Oke,
Baik, terima kasih Pak Aslam, Pak Heri, dan juga Bu Yuliana sudah hadir pada diskusi kita pada hari ini. Terima kasih sekali. Dan terima kasih juga untuk pemirsa yang telah menyaksikan podcast Pembangunan Pertanian yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY. Saya Noristera, Ibu Yuliana, Pak Heri, dan juga Pak Aslam yang hadir pada hari ini. Mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.